Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini saya berkunjung ke Jalan Palakali lagi, Tanah Baru. Mau bercerita, ada yang mau bercerita nih, narasumber kita namanya Mbak Endah. Dia baru Sabtu kemarin sama Minggu kemarin, Sabtu tanggal berapa berarti? Tanggal 7 dan 8 Desember nih 2024. Kisah terbarunya di rumahnya. Ada gangguan, hantu-hantu mungkin ya. Kita dengerin lah ceritanya nanti dengan Mbak Endah. Yuk kita dengerin ceritanya pada Mbak Endah. Sebentar lagi kita temuin Mbak Endah. Oke. Cerita misteri Depok. Di depan kita ada narasumber nih yang akan bercerita kisah nyata di rumahnya sendiri nih, di Jalan Palakali nomor 11 di Palakali nomor 11 Tanah Baru Kota Depok. Kejadiannya baru teman-teman, baru hari Sabtu dan Minggu kemarin tanggal 7 dan tanggal 8. Namanya Mbak Endah, atau saya nyebutnya Mbak Endah ya, panggil saja Mbak Endah biar lebih akrab. Halo Mbak Endah, selamat siang Mbak. Mbak, tolong Mbak bisa diceritain nggak sih Mbak, ada kisah apa yang katanya tadi pas tanggal 7 hari Sabtu katanya dibangunin ya malam-malam, bukan dibangunin, di kamar mandi ada yang manggil gitu ya, seperti suara anak tapi ternyata kan bukan gitu ya. Oke Mbak Endah, boleh diceritain sama teman-teman di sini? Ya, waktu malam Sabtu Atau malam Minggu? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Saya mau buang air kecil kamar mandi. Pintu kamar mandi itu saya buka sedikit. Ya, karena udah malam ya Mbak ya. Karena sudah malam, saya agak takut ya. Kunci. Terus waktu itu saya lagi tinja ya, istilahnya. Terus itu ada yang manggil saya. Manggilnya gimana Mbak? Manggilnya gini, cepet katanya, udah belum gitu. Suaranya mirip anak saya. Pas itu iya. Saya sentak bangun gitu. Saya sentak kaget gitu. Kaget ya. Saya buru-buru gitu. Buru-buru terus itu saya bangun, saya diri. Pas itu saya nengok, kok nggak ada apa-apa. Nggak ada ya, kosong gitu. Kosong. Gelap gitu aja. Gelap. Terus itu bulu kuduk saya pada berdiri lah, saya takut. Saking takutnya saya bangun, saya keluar, saya lihat anak saya lagi ngapain. Anak saya ternyata anak saya lagi ngorok. Tidur ya Mbak? Tidur. Jadi siapa tuh? Jadi itu yang tadi manggil saya siapa? Bingung kan saya. Terus akhirnya gimana Mbak? Mbak ngelakuin apa pada saat itu? Di situ ya saya buru-buru, saya kamar, saya tidur, saya takut. Saya takut, merinding ya. Merinding ya semua ya. Saya takut itu ya. Saya buru-buru, saya kunci pintu kamar saya. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang, sepi banget, setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi ya. Setengah 3 pagi. Berarti malam Sabtu ya? Itu malam Sabtu, kayak gitu. Terus katanya ada cerita lagi yang di hari Minggunya atau? Malam Minggunya saya cerita lagi nih. Ada saya waktu tidur, kira-kira jam setengah 2 pagi. Hari Minggu nih? Malam Minggunya. Malam Minggunya. Terus ada wanita 2, ya anaknya sih ABG lah kayak gitu, rambutnya keriting 2 gitu, senyum sama saya. Pas kayak gitu, pas senyum, saya juga kaget, siapa ini? Pas itu saya bangun, tiba-tiba udah nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa gitu? Siapa tadi berarti itu Mbak? Katanya Mbak, maaf, katanya di rumah Mbak emang sering ya kejadian, ada apa, cerita apa lagi tuh katanya? Ada cerita lagi katanya. Waktu malam apa tuh anak saya jam setengah 3 lagi bikin susu anaknya, kuntilanak bunyi. Berarti baru ya? Baru, belum lama. Bulan ini aja. Kejadian itu bulan ini. Pas kuntilanak bunyi, terbang tuh ya, sampai tawa-tawa, terbangnya sampainya ke pohon rambutan dekat kontrakan rumah saya. Oh gitu. Jadi iya, itu kejadiannya di dekat rumah gitu, berarti? Pokoknya di samping rumah. Samping rumah. Dia ketawa gede banget di kuntilanak. Tapi si anak gimana ceritanya tuh? Takut nggak? Saya nggak, anaknya takut juga ya, namanya kuntilanak bunyi, ketawa, kayak gitu. Terus Mbak, ada lagi katanya waktu itu ada temennya yang nginep apa tuh yang tadi semangka, apa membelah semangka dan lain-lain.
Itu bukan teman, itu anak kecil di rumah saya juga ya. Ada anak kecil lagi main ke rumah saya. Yang ngajak tuh anak saya, namanya si Kenji. Kenji itu lagi macet-macet semangka. Semangka dibacok-bacok gitu? Bacok di semangka, dibacok-bacok masuk bocah kecil umur 5 tahun kalau salah bocah itu. Di situ dikasih malam kali ya, nggak salah habis maghrib gitu ya. Anak saya lagi mandi di kamar mandi, dia tuh ngeliat sesuatu. Kayak orang gitu? Orang gitu, matanya katanya merah gitu, matanya merah. Di dapur tuh mbak? Di dapur, di dapur saya. Itu kejadian dapur semua. Oh di dapur semua? Dapur semua, di situ dia tulung minta tolong sama teriak-teriak gitu ya? Teriak-teriak gitu ya. Aku takut gitu. Karena anak saya lagi mandi dulu pakai baju. Kenapa? Aku takut katanya gitu. Udah. Tapi akhirnya gimana tuh? Udah kabur aja, udah nggak ada? Bocah nangis. Nangis ya? Ketakutan gitu. Seru juga. Tapi mbak, emang rumah mbak emang horor gitu? Maksudnya takut gitu? Maksudnya emang dulu-dulu? Waktu saya masih dagang di rumah saya, ada tetangga. Ditanya rumah saya dipoto gudang waktu saya masih usaha ya, saya usaha gudang rumah saya dipoto sama tetangga sebelah, namanya Ibu dia sama Pak Bambang. Dia foto rumah saya itu nggak ke foto. Hilang gitu, nggak ada kelihatan. Nggak bisa dipoto. Kamar saya tuh bisa foto. Kamar saya tuh yang saya tungguin sekarang jadi tempat tidur itu gudang. Kayak gitu. Ya gitulah, banyak misterius rumah saya. Kadang-kadang di tubuh saya sendiri aja banyak jinnya. Oh gitu? Iya. Banyak jinnya lah. Waktu itu ya? Waktu masih saya usaha tuh banyak sekali. Kayak ada yang ngerjain gitu ya mbak? Kayak ada yang ngerjain sampai usaha saya hancur sehancur-hancurnya. Saya dulu punya usaha ya, mau dikatakan kecil yang enggak, gede yang enggak, cukup lah buat usaha saya, buat makan sehari-hari. Tapi hancur gara-gara itu ya? Gara-gara iya. Jadi kayak yang bikin gitu ya? Yang ngirimin jin. Jin tuh di kamar banyak jin, di gudang banyak jin. Pokoknya benar jin sampai ke tubuh saya pun dikirimin jin banyak. Tapi waktu itu nggak dihilangin mbak? Ada yang sempat ada yang Pak Ustadz ngilangin gitu? Enggak. Terus saya minta tolong ke tetangga. Dibuangin sama tetangga. Bisa, teman tetangga ada yang bisa. Ada yang bisa tetangga. Sampai sales rokok aja bilang gini sama saya, Bu, kok rumahnya gelap banget, bilang itu. Rumah ibu ada toko, terus kok nggak kelihatan toko ya Bu, gelap gitu. Ibu dikejar gelap nih. Saya jawabnya gini, masa sih bang? Kalau ibu langganan saya bisa hilangin. Saya bisa hilangin Bu, gitu. Karena ibu bukan anak saya juga bingung Bu, dia mau ngilangin toko ibu yang banyak yang guna-guna gitu. Ya udah deh bang, nggak apa-apa, lillahi ta'ala aja saya. Tapi saya nggak begitu yakin. Lama-lama karena hancur, baru yakin. Hancurnya usaha saya. Baru yakin. Baru tahu saya ternyata ada yang ngirimin jin. Iya. Serem ya mbak ya? Iya dah. Iya. Ada pesan nggak mbak buat teman-teman di sini kalau nemuin kayak gitu gimana? Ya. Doa ya, banyak doa aja. Nah, sampai ada satu lagi cerita nih bang. Ada anak ABG kitanya dia mau pinjam uang sama saya. Maaf bener kenyataan ya. Dia orang Manuka. Sebut rumahnya nggak? Nggak usah ya. Ada nih anak ABG. Mau pinjam uang sama saya, dari pinjam uang 200.000 sampai 100.000. Saya nggak punya waktu itu. Saya jatuh dari motor, kaki saya bengkak. Saya buat jajan aja saya susah. Punya uang 100.000-nya bang. Saking saya kasihan sama orang itu. Ayo saya kasih tuh 50.000 buat di bocah, kata dia alasannya. Saya nggak tahu ya. Buat ongkos kerja, buat makan. Dia bilang gitu tuh. Setelah ngomong gitu dia cerita dulu sama saya, Mbak, ke rumahnya kok badannya banyak banget setan. Saya dibilang gitu, banyak setan. Banyak Mbak, itu udah ada kuntilanak di belakangnya. Saya dibilang gitu, masa sih tuh di muka Mbak gitu. Kamu lihat, bener Mbak, saya takut cuma pulang kan. Dia bilang, saya belum kasih uang tuh, dia bilang dia. Kamu jadi nggak mau pinjam uang? Dia bilang gitu. Ya udah katanya. Di akhirnya dia pinjam uang, saya bilang gini, ya udah nih 50.000 buat kamu, saya 50.000, kamu 50.000, saya nggak ada lagi uang, cuma 100.000. Saya bilang itu, saya pun ibu juga buat makan, sedangkan kaki saya bengkak, jatuh dari motor buat ngurut, saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Dan dia bilang 50.000 saya ikhlasin buat dia bang, karena dia buat makan, kayak gitu. Nah ceritanya sebenarnya sih bang, banyak lagi cerita yang orang gitu. Jadi sampai saya
di rumah sakit, boleh sebutin nggak? Nanti aja kita cerita yang lain lagi nanti Mbak. Yang lain lagi. Nanti buat seri Rumah berikutnya sakit ya. lagi, Bang. Ya, ntar seri berikutnya aja ya. Iya. Ini sekarang yang di rumah dulu. Terima kasih Mbak Anda ceritanya. Iya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti biar pada mawas diri, biar pada hati-hati. Terima kasih waktunya Mbak Anda. Nanti cerita berikutnya kita tunggu lagi ya Mbak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.